Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan IPA 6. IPA 6. Semoga kita semua selalu sehat. Oke. Sekarang tanggal berapa sekarang? Coba lihat HP. Oh, tanggal 16. Suara saya kedengeran? Siap terdengar, Pak. Oke, sekarang kita masuk materi yang sebenarnya agak mudah. Yaitu tentang apa? Tentang usaha. Di UKBM kan energi itu ada 4. Yang 3 biasa, UKBM biasa. Yang UKBM yang terakhir itu yang praktek. Nah, UKBM ini juga nanti kerjakan juga ya tugas-tugasnya. Portalnya sengaja belum saya buka ya. Nanti bukanya paling minggu depan lah. Harusnya seminggu ini, tapi karena minggu keempat sekarang tetap online, jadi kan sekarang kebijakan Krida online terus ya setiap minggu. Jadi minggu keempat nanti saya tetap online. Nah, minggu keempat itu akan saya buka portal pengumpulannya. Jadi sekarang tugas ini sudah berjalan 1 minggu ya. Minggu ini berarti minggu kedua, minggu depan berarti minggu ketiga. Saya buka di minggu ketiga portalnya, waktunya 1 minggu. Berarti total 3 minggu kan. 2 minggu tanpa portal, seminggu dengan portal. Oke, saya mulai. Usaha itu apa? Nah, sebenarnya kalau tulisnya di sini, ini terlalu resmi kali ya. Bila energi adalah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh seluruh objek, maka usaha adalah jumlah energi yang ditransfer untuk melakukan sesuatu itu. Analoginya adalah kamu punya uang. Nah, uang itu adalah energi kamu untuk naik angkot. Nah, ketika kamu naik angkot atau naik taksi, semakin jauh jaraknya, maka pengeluaran uang yang kamu keluarkan untuk bayar semakin besar. Jadi, semakin besar perpindahannya atau semakin jauh jaraknya, maka uang yang harus kamu keluarkan itu semakin besar. Nah, itu adalah usaha tadi. Usaha adalah pengeluaran uang seberapa banyak gitu untuk membayar perpindahan itu. Nah, ini jadi secara kompleks hampir semua transfer energi itu digunakan untuk memberi gaya sehingga muncul percepatan, kemudian percepatan tersebut berimbas pada perubahan kecepatan dan perubahan posisi. Ini nggak terlalu penting, pokoknya konsepnya adalah berapa energi yang kamu keluarkan untuk menjalankan sesuatu, untuk berpindah, itulah usaha. Oke. Usaha itu dilambangkan dengan W. Ini saya masuk materinya, ini usaha. Usaha bahasa Inggrisnya adalah work. Ini lambangnya W karena dari kata work. Jangan ketuker sama berat. Nah, sebenarnya kalau untuk resminya, misalnya ada benda nih, dia punya W itu sebenarnya W kecil. Ini dari kata-kata weight. Kalau ini usaha yang untuk usaha yang belajar kita sekarang, itu work-nya W-nya gede. Cuman kalau kamu mau nulis gede kecil juga sebenarnya nggak masalah, cuman jangan sampai ketuker. Ciri yang kedua adalah weight itu vektor. Sebenarnya kalau ada ininya lebih bagus. Karena dia punya arah. Tapi kalau usaha sebenarnya nggak ada arahnya. Besar saja usaha itu. Oke ya. Jadi jangan ketukar. Hati-hati ke depannya nanti kamu ketukar. Satuannya adalah joule, sama kayak energi. Karena usaha itu energi-energi juga. Bedanya apa? Usaha adalah energi yang dibayarkan gitu. Usaha adalah energi yang dibayarkan. Dibayarkan untuk apa? Untuk perpindahan. Perpindahan, ada lagi untuk perubahan kecepatan. Karena kalau ada perubahan kecepatan tetap ada perpindahan kan ya. Jadi ada dua hal.
Beda tempat itu artinya dia pindah gitu. Tapi dalam proses perpindahan itu apakah konstan atau berubah kecepatannya? Nah, itu urusan yang lain gitu. Nah, maka ada dua hal energi itu dibayarkan. Ada yang untuk berpindah, ada yang untuk berubah kecepatannya. Nah, rumusnya itu ada 3 sebenarnya. Ada 3 ya, rumus usaha itu. Tuh, kalau dari sini mungkin kamu nggak ada penjelasan, saya jelasin dikit lah. Sebenarnya saya sudah membuat ini kata-katanya itu sengobrol mungkin. Tapi nggak tahu sih, apakah kalian ngerti atau enggak, makanya saya lebih suka jelasin begini. Nah, perumusan usaha yang pertama adalah, ini ada 3 ya, kamu bisa lihat dari sini, tapi saya mau langsung ke bawah. Ini satuannya. Usaha itu rumus umumnya adalah, rumus umumnya adalah W sama dengan F dikalikan delta S. Apa itu W? W itu usaha. F itu apa? Jelas gaya. Delta S itu apa? Perpindahan. Pindahnya berapa? Nah, syaratnya adalah antara F dengan S itu harus satu sumbu. Antara F dengan S itu harus satu sumbu. Satu sumbu. Ngerti maksudnya sumbu? Sumbu adalah kanan kiri itu satu sumbu. Atas bawah itu satu sumbu. Depan belakang itu satu sumbu. Maksudnya sama-sama sumbu X, atau sama-sama sumbu Y, atau sama-sama sumbu Z. Atau bahasa sederhananya adalah searah atau berlawanan. Atau lawan arah. Gitu, antara F dengan S-nya harus satu sumbu atau searah atau lawan arah. Jadi boleh kebalik, boleh searah. Nah, kalau enggak gimana? Kalau enggak, kalau tidak, paksakan. Maksudnya paksakan apa? Dipaksa jadi satu sumbu. Atau dipaksa searah, atau dipaksa lawan arah. Begitu. Begini, kita lihat contoh soalnya dulu. Nah, lihat. Kita sekarang belajarnya pakai soal-soalan ya. Ini sekarang kita hapus dulu. Saya mau nyoba metode ini. Lihat nomor 1 yang atas. Kelihatan ya? Kamu juga punya bukunya ya? Ada kan di buku ini? Di buku yang kamu pegang? Ada kan ini? Siap, ada Pak. Ada ya? Siap, ada Pak. Siap, ada Pak. Jadi nggak harus kamu ngeliat sini juga. Coba lihat kondisi soal yang pertama. Pada gambar di samping, gaya sebesar 10 Newton ke kanan. Jadi hal yang pertama kali kamu harus lakukan adalah gambar dulu. Katanya ada benda, masanya 2 kilo, terus dia ditarik oleh gaya 10 Newton ke kanan. Itu cara bacanya ya. Terus lalu berpindah sejauh 5 meter. Oke, sekarang dari sini kamu bisa lihat. Saya gedein dulu ini. Dari sini kamu bisa lihat antara pindahnya dengan arah gayanya, tuh lihat. Antara pindahnya, ini kan pindahnya ke kanan. Ya. Dengan arah gayanya itu satu arah. F-nya dengan pindahnya itu sama-sama ke kanan. Tuh lihat. Pada gambar di samping, gaya yang diberikan sebesar F 10 Newton ke kanan. Kemudian benda berpindah 5 meter ke kanan juga. Ini sengaja saya bold ya. Kemudian apa? Karena sudah sekanan, karena sudah sesumbu, ya benar sih sekanan, dua-duanya ke kanan. Maka tinggal dikali aja. F dikalikan perpindahannya. F-nya 10, delta S-nya 5. Jadinya 50 Joule. Berarti berapa duit yang kamu bayar adalah 50 Joule. Kalau pindahnya 10 meter, ya berarti 100 Joule. Ya kayak kamu naik angkot atau kamu naik taksi, semakin jauh pindahnya,
maka semakin besar energi yang kamu bayar. Nah, itu yang pertama. Sampai sini ngerti ya? Kayaknya semakin terlalu sederhana deh yang ini. Yang kedua nih, kalau yang miring-miring begini. Udah mulai ribet kan? Yang miring-miring begini gimana? Ada sebuah benda 2 kg, ditarik sama 10 Newton, tapi membentuk sudut 30 derajat dari sumbu X, dan bendanya berpindah 5 meter. Lihat, antara F dengan pindah itu beda sumbunya. F mah ke sana, pindah mah ke sana. Ini nggak bisa langsung dikali. Pada gambar di samping, gaya yang diberikan sebesar 10 Newton ke arah 37 derajat dari sumbu X dan benda berpindah 5 meter ke sumbu X. Jelas beda tuh. Yang satu arah 37 derajat dari sumbu X, yang satu ke sumbu X. Kalian lihat bahwa ada perbedaan arah antara arah gaya dan arah gerak. Maka arah gaya harus diubah dulu alias dipaksa dulu menjadi searah dengan arah gerak secara vektor dengan mengalihkan cos 37. Kenapa dikalikan dengan cos 37? Dari F ke sumbu X-nya dia menutup sudut. Kalau tutup sudut dikalikan cos. Ingatnya bahasa Inggrisnya nutup adalah close. Ini berapa kali saya ulangin ini ya. Sehingga kamu harus ubah dulu F10 yang 10 Newton tadi jadi 10 cos 37. Kalau kamu pengen lihat gambar ke atas ada 10 sin 37 juga nggak apa-apa. 10 sin 37 misalnya. Tapi ini nggak guna. Ya maksudnya buat gambar doang sih berguna. Maksudnya kalau buat dikaliin, nggak dikalikan apa-apa. Kenapa Pak ini nggak guna? Karena bendanya berpindahnya ke kanan. Ini beda sumbu, jelas-jelas sumbu Y. Jadi nggak usah dikalikan sama yang 6. Dikalikannya sama yang mana akhirnya? Sama yang 8. Yang satu sumbu sama pindahnya adalah 8, bukan 10, bukan 6. Sehingga dikalikan saja 8 dikalikan 5. Jadi 40. F-nya yang dipakai adalah Fx. Ada pertanyaan sampai sini? Selain kenapa dikalikan cos ya. Intinya adalah si F itu harus searah atau berlawanan arah dengan arah geraknya. Izin bertanya, Pak. Apa? Apa tuh? Apabila pada soal ini yang kedua ini ada gaya normal, Pak, gimana, Pak? Gaya normal. Ya, Itu- memang ada gaya normal. Permasalahannya adalah gaya normal itu berpengaruh nggak? Kita katakan begini. Di bawah ini ada W, 20 Newton. W-nya bukan usaha loh ya, ini weight, berat. 20 Newton. Kemudian gaya normal ke atas besarnya berapa? Gaya normal ke atas besarnya adalah 14. Kenapa 14? Karena ke bawah ditekan 20, si permukaan ke atas udah dibantu 6. Jadi normal cukup 14 Newton. Nah pertanyaannya adalah, bendanya gerak ke atas nggak? Kalau nggak gerak ke atas ya berarti nggak ada usaha. Kan poinnya adalah usaha itu pergerakan. Kalau nggak ada pergerakan di sumbu itu, maka nggak ada usaha di sumbu itu. Benda ini jelas hanya berpindah ke kanan katanya. 5 meter. Maka gaya yang dipakai adalah gaya yang ke kanan. Gaya yang lain ya ada. Normal ada tetap. Gaya berat tetap ada. Tapi itu nggak dipakai buat usaha. Jadi berapakah usaha oleh gaya normal? 0. Berapakah usaha oleh gaya berat? 0. Berapakah usaha oleh gaya Fx? 40. Gitu. Berapakah usaha oleh gaya F10 Newton? Ya harus diubah dulu ke Fx. Gitu. Dapat nggak poinnya? Siap, dapat, Pak. Nah, poinnya adalah begitu ya. Pergerakannya yang penting. Itu yang kedua. Nah, yang sekarang ketiga. Sama gambar di samping. Diberikan 10 Newton ke arah 53 derajat dari sumbu Y. Nah, itu sekarang bedanya di si ini. Si derajatnya ada di atas. Sama kayak tadi, antara F dengan jaraknya, dengan perpindahannya itu udah beda sumbu. Maka kamu pindahkan dulu dari F menuju ke Fx. Karena ini menjauhi 53, ingat vektor lagi ya. Menjauhi 53 itu dikalikan dengan sin.
Kalau tadi kan menutup 37, ini menjauhi 53. F sin 53 itu 0,8. Sehingga 10 dikalikan 0,8 ya 8. Di sini ketahuan ya. Ya sama kayak tadi, 8 dikalikan 5. 40 Joule. Sampai sini ada yang mau tanyain lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, Apakah bidang mempengaruhi usaha, Pak? ngaruh banget. Ngaruh banget. Karena tergantung bidan. Bidang. Dia geraknya kanan, kiri, atas, bawah, atau miring kan gimana bidang. Ngaruh banget. Nanti kita akan jelasin. Bidang licin sama bidang kasar aja beda ya. Ini yang nanti agak rumit di akhir. Sekarang, nah yang ini, lihat. Nomor yang, berapa ini? 4 kali ya. Sama bendanya 2 kg. Ditarik ke kanan, itu 10 Newton. Ditarik ke kiri, itu 5 Newton. Ada 2 gaya dong berarti di sini. Ditarik ke kanan 10 dan ditarik ke kiri 5 aja, bendanya berpindah 5 meter. Yang jadi pertanyaan, berapa usaha mereka? Nah, di sini usahanya ada akibat 2 gaya. Yang pertama ada W akibat F1. Yang kedua adalah W akibat F2. W akibat F1, lihat arahnya udah searah kan? 10 sama 5. Sehingga tinggal dikali. 10 gayanya dikalikan pindahnya 5 meter. Sehingga usaha oleh yang satu adalah 50 Joule. Kemudian akibat yang 5, F-nya minus 5. Karena kemana? Karena berlawanan dengan arah geraknya. Minus 5 dikalikan jaraknya 5. Jadi usaha oleh W2 adalah minus 25 Joule. Nah, sekarang kamu boleh cari satu-satu, kemudian usaha totalnya digabungin. W totalnya adalah W1 ditambahin W2. Akan sama dengan 50 dikurangi 25. Jadinya adalah 25 Joule. Ini adalah usaha total. Usaha total. Kalau ditanyanya berapakah usaha oleh gaya 1? 50. Berapakah usaha oleh gaya 2? Minus 25. Jadi rumus W total itu bisa digabungkan begini, atau W total itu kamu bisa cari dengan cara sigma F dikalikan delta S. Jadi F-nya bukan F sendirian, tapi sigma. 10 dikurangin 5. Dikalikan jaraknya 5. 25 Joule. Bebas kamu pengen pakai yang mana aja. Mau digabungin W1 tambah W2 atau yang sigma F. Begitu. Ini kenapa langsung kali? Karena sudah searah dan berlawanan arah ya. Pak, kalau gayanya ke kiri kok bisa bendanya berpindah ke kanan? Oh, bisa banget. Contoh kamu lagi naik motor. Motornya masih maju, tapi kamu ngerem. Kan gayanya ke belakang tuh. Tapi motornya anggar maju kan. Ya itu kejadiannya begitu. Jadi udah terlanjur jalan maksudnya. Gaya ke belakang itu untuk memperlambat aja. Kita lanjut nomor berikutnya. Nah, sekarang baru ke yang miring-miring. Pada gambar di samping, ada 2 cara untuk mengetahui besar usaha oleh gaya berat. Jadi begini. Ceritanya adalah, nah ini dalam kasus ini usaha memiliki lambang W huruf kecil ya. Ini bebas gimana saya aja ya. Karena saya juga tadi udah bilang mau gede mau kecil terserah, yang penting jangan ketuker. Nah di sini saya W-nya huruf kecil. Sebenarnya ini salah, harusnya secara resmi internasionalnya adalah kalau usaha itu W-nya gede. Yang pertama adalah ada benda 2 kg ya. Dia pasti punya berat yang nilainya adalah 20.
dia juga pasti punya gaya tarik yang kemiring ini namanya W sin 37. Karena sudutnya adalah 37 derajat. 20 dikalikan sin 37 adalah berapa ya? 0,6 dikalikan 20, 12 Newton. Nah, sekarang kamu bisa lihat. Berapakah usaha oleh gaya berat? Lihat dulu perpindahannya kemana. Kalau kamu pengen pakai yang miring, ini nyambung sama pertanyaan yang tadi ya. Apakah apa namanya tadi? Apa tadi? Kemiringan atau permukaan ya? Mempengaruhi usaha, pengaruh banget di sini. Kalau kamu pengen pakai nih yang 20 langsung ya. Berarti yang arahnya ke bawah, maka kamu lihat perpindahan ke bawah. Misalnya dari titik A ke titik B. Perpindahan ke bawahnya kan berarti ke sini ya. Perbedaan ketinggian dong. Berapa meter? 3 meter. Berarti yang kamu harus kalikan adalah 20 dan 3. Karena itu yang searah atau berlawanan arah. Kalau kamu pengen pakai yang miring yang 5 meter, maka gaya yang kamu pakai adalah yang 12. Bebas aja. Pokoknya syaratnya antara yang dikalikan itu harus searah atau berlawanan arah. Mau pakai yang 5, itu harus dikali sama yang 12. Kalau kamu pengen pakai yang 20, harus dikalikan sama yang 3. Sehingga bisa aja pakai W kali delta S. W itu kan gaya-gaya juga ya. Jadi F kali delta S itu sama aja kayak W kali delta S. 20 dikalikan 3. 60 Joule. Mau pakai yang miringin juga. 12 dikalikan 5, 60 Joule juga. Sama. Jadi usaha oleh gaya berat, ya 60 Joule. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Saya lanjut. Nah, sekarang coba kita kerjakan soal berikut ini. Ini harusnya jadi tugas kamu ya. Tapi kan nggak saya tugasin juga ya. Yang gini-gini nggak usah dikerjain ya. Ini harusnya dibahas di kelas. Yang dikerjain tuh evaluasi di belakang tuh. Ini sebuah benda masanya 50 kg. Artinya di sini dia punya gaya berat adalah 500 Newton. Nggak apa-apa ini gambar dulu aja. Sejauh 40 meter. Kemudian gaya tetap 100 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar yang ini. Jika gaya gesek 50 Newton, ada gaya gesek ke kiri ya di gambar, maka usaha oleh masing-masing gaya. Nah, F yang 100 Newton ini belum boleh dikali sama 40. Dia harus F cos 37. Alias cos 37 kan 0,8. Jadi ini 80 Newton. Kesini dia ada F sin 37, berarti ini 60 Newton. Begitu. Kok derajat? 60 Newton. Berarti ke atas ada gaya normal. Gaya normalnya adalah 440. Tapi ini gaya normal sama F sin nggak dipakai di usaha. Karena geraknya 40 meter ke kanan, maka usaha itu hanya didapat dari yang searah atau berlawanan arah. Maka usaha hanya dapat dari W oleh F cos, atau dari F aja ya. W dari F itu adalah 80 dikalikan 40. Karena udah searah yang 80, itu FF juga. 8 kali 4, 32, berarti 3200 Joule. Lalu kemudian ada W dari F gesek, atau FY, minus 50 dikalikan 40. Berapa nih? Minus 2000 Joule. Artinya, W totalnya ya 1200 Joule. Mau pakai cara yang pertama gini boleh. Atau W total langsung itu adalah sigma F dikalikan delta S. 80 kurangin 50, 30. Dikalikan 40.
sama dengan 1200 Joule. Begitu. Oke. Saya review. Jadi rumus W resminya adalah F. Ingat dot. Rumus dot S. Sebenarnya rumusnya F dikalikan S dikalikan cos antara mereka. Ini rumus resmi. Tapi masalahnya nggak selalu cos. Bisa jadi sin kalau tadi kan kasusnya yang sudutnya di atas. Tapi kalau misalnya kamu mentok banget analisis, kamu bisa pakai rumus ini. Fs cos theta. Sebenarnya itu tuh dari dot, perkalian dot yang dulu kita pelajari saat vektor. Ya kalau misalnya pakai rumus ini langsung aja. Fs adalah 100 dikalikan 40, berarti 4000. Dikalikan sudut di antara mereka, 37. Ya sama, 1200. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Oke. 1 menit lagi ini mati, jadi saya matikan dulu. Jangan lupa gabung lagi. Sekarang, ada grafik kasusnya. Grafik F terhadap S. Ada grafik F terhadap S. Maksudnya apa? Maksudnya adalah gayanya berubah-berubah. Kadang-kadang lurus begini, kadang-kadang begini. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Itu terserah mau bentuk gayanya kayak gimana. Yang jelas, kalau mencari usaha adalah luas daerah di bawah grafik. Ini yang diarsir ya karena di bawah grafik ya. Kalau misalnya grafiknya begini, maka luas yang dicari adalah luas yang ini. Gitu. Kalau grafiknya begini, maka luasnya adalah yang di bawah grafik itu. Begitu ya. Semakin mudah kalau ada grafik. Nah, contoh. Ada gaya F terhadap perpindahan S. Nah, ini bentuknya gayanya aneh. Jadi gayanya dari 0 sampai 4 detik dia naik gayanya, habis itu gayanya konstan, habis itu gayanya jadi mundur. Gitu. Di detik ke-10 gayanya putar balik. Berarti usaha totalnya adalah ada dua, ada yang di atas, ada yang di bawah. Usaha yang di atas garis F yang positif, ini luasnya positif, luas trapesium. Nih, perhatikan yang bentuk ini, trapesium kan. Ini, saya nggak akan mengajari kamu luas trapesium itu kayak gimana ya. Karena selama saya merivatin anak SMA juga masih banyak yang nggak tahu luas trapesium. Dan saya tidak mau mengajari itu ya. Itu dari SD cuy, luas trapesium masa sih nggak tahu. Luas trapesium itu, atas tambah bawah, bagi 2 kali tinggi. Atasnya ini, bawahnya ini. Atasnya berapa nih? Dari 4 sampai 10, berarti 6. Bawahnya 10. 10 tambah 6, 16. Bagi 2 atau kali setengah, 8. 8 kali 8, 64. Berarti luas ini adalah 64. Kemudian yang bawahnya. Yang bawahnya itu luas segitiga. Lihat, ini. Luas segitiga juga saya nggak ajarin lagi. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya ini, tingginya ini. Alasnya ada 10 kali 15 kan 5. Tingginya minus 4. Karena ke bawah ya. Lalu bagi 2. Jadi minus 10. Luas yang ini adalah 10. Maka usaha totalnya adalah ya W1 tambah W2. 64 kurangi 10 adalah 54. Begitu, sesederhana itu kan. Kemudian yang ini. Tentukan usaha total yang dilakukan oleh gaya selama 3 detik. Artinya apa? 3 detik doang kan? Detik ketiga sampai mana? Sampai sini. Sehingga grafiknya sampai mana? Yang ini doang kan? Ini. Cari luas itu aja. Nah, luas yang di
Sini. Berapa luas yang di situ? Ya udah. Luas apa tuh? Segitiga. W sama dengan alasnya 3 dikalikan 5 dibagi 2. Ya 7,5. Luas ini ya. Itu sampai 3 detik doang soalnya. Kalau berapakah usaha total yang dilakukan oleh Gaya selama 5 detik? Berarti sampai mana? Kalau 5 detik berarti sampai sini kalau 5 detik. Ini kan ke sana 3 detik. Habis itu 5 detik kan sampai sini nih. Nah, sini terus ke bawah. Nah, gitu. Gimana cara kamu nyarinya? Cari dulu tinggi ini dan kita nggak tahu. Gitu. Tergantung grafiknya. Apakah ini sama dengan di 2? Ternyata di enggak. Apa sama dengan 1? Ternyata enggak. Jadi kamu harus cari berdasarkan ini garis miring matematika ya. Begitu. Itu yang usaha kaitannya sama gaya. Sekarang usaha kaitannya sama kelajuan. Tadi kan udah ada bukti kalau bisa aja kok usaha gaya itu berlawanan arah dengan geraknya. Usaha kaitannya dengan kelajuan, usaha yang kamu bayarkan itu pilihannya 2. Bisa nambah kecepatan atau bisa ngurangin kecepatan. Begitu loh. Jadi kalau kamu dorong sesuatu dengan keras, dia kan jadi bertambah kan kecepatannya. Misalnya kamu dorong mobil, kan mobil itu jadi mobil mogok misalkan, mobilnya jadi cepat kan, maksudnya jadi bergerak. Maka ada perubahan kecepatan di situ. Atau kamu menahan mobil yang sedang merosot gitu, sedang mau turun di bidang miring. Harusnya kan menyepat, jadinya ada kamu yang nahan jadi melambat sampai berhenti. Sehingga ada usaha yang kamu berikan. Nah, usaha itu sebanding dengan si perubahan kecepatan tadi. Maka usaha dalam konteks perubahan kecepatan adalah W sama dengan delta EK. Delta EK-nya tuh milih, kamu bisa berkurang atau bertambah yang ini ya. W sama dengan delta EK. Kalau usahanya positif, berarti V2-nya lebih gede. Kalau usahanya negatif, berarti V2-nya lebih kecil. Artinya kalau usahanya positif, kecepatannya nambah. Kalau usahanya negatif, berarti kecepatannya ngurang. Begitu. Kita gabungkan dengan rumus usaha yang tadi, yang F delta S, maka jadinya begini. Kenapa kok jadi begini? Kan W sama dengan delta EK. W-nya sama dengan F delta S. Yang ini. Delta EK-nya sama dengan yang ini. Nah, pas digabungin, W sama delta EK-nya kan merger tuh. Jadinya yang bawah. F kali delta S dikalikan setengah MV kuadrat 2 dikurangin V1 kuadrat. Begitu jadinya. Ini masuk ke rumus yang kamu kenal selama ini. Makanya saya selalu bilang kalau udah belajar usaha tuh enak. F dikalikan S, ini sama dengan setengah M V akhir kuadrat dikurangi V awal kuadrat kan. Kan V2 itu V akhir. F itu sama dengan M kali A kan. Maka kamu bisa di sini masukkan aja M kali A dikalikan delta S gitu. S itu delta S setengah M VT kuadrat dikurangin V0 kuadrat. Di sini kamu bisa coret M-nya. Sehingga dapatnya gimana ini? Dapatnya adalah 2A delta S gitu kan. Sama dengan VT kuadrat dikurangin V0 kuadrat. Jadi rumus gimana? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta S. Ingat rumus ini ya, salah satu dari 3 rumus abadi.
Jadi semuanya tuh kalau ngomongin dari usaha, itu nyambung. Dari energi, sorry. Makanya kamu belajar energi di akhir, biar pertamanya kamu semangat dulu belajar rumus-rumus banyak. Kalau dengan energi, semuanya jadi lebih mudah. Oke, ini kita hapus. Lihat soal yang di bawahnya. Nah, sebuah benda masanya 4 kg, mula-mula diam. Berarti V0-nya 0. Kemudian diberi gaya sehingga kecepatannya menjadi 6. Berarti kecepatan akhirnya 6. Berapakah usaha yang diubah menjadi energi kinetik? Ya udah, berarti W sama dengan delta EK. EK akhir kurangi EK awal. EK akhirnya adalah setengah MV akhir kuadrat dikurangi setengah MV awal kuadrat. Setengah kali 4 dikalikan VT akhirnya 6 kuadrat adalah 36. Kecepatan awalnya adalah 0 kuadrat adalah 0. Ingat ya, VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Bukan VT dikurangin V0 dikuadratin. Itu berbeda. Yang benar adalah VT kuadrat dikurangin V0 kuadrat. Bukan VT min V0 dikuadratin. Itu hal yang berbeda. Perhatikan, berarti ini salah. Yang benar adalah yang ini. Dikuadratin dulu, baru saling dikurangi. Bukan dikurangi, baru dikuadratin. Bedanya di mana, Pak? Oh, beda. A kuadrat minus B kuadrat, secara matematika, ya begini hasilnya. Kalau A min B dikuadratin, itu hasilnya adalah A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB. Jadi berbeda. Oke. Ini nomor yang 1. Kemudian yang ini gimana? Sebuah benda bermasa 4 kg, mula-mula diam. Berarti cara ngerjainnya gimana? Mula-mula diam, kemudian diberi gaya 10 Newton. F-nya 10. Masanya adalah 4 kg. Mula-mula diam, berarti V0-nya adalah 0. Intinya adalah VT. Setelah menempuh jarak 2 meter. Delta S-nya adalah 2 meter. Ini kamu bisa pengerjakan pakai soal yang zaman dulu, yang kinematika. Kamu cari dulu A-nya. A-nya sama dengan sigma F dibagi M. Gitu kan. Yang dorong 10. Yang nahan nggak ada dibagi 4. Berarti percepatannya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Kemudian, sejauh 2 meter kecepatan benda sekarang, maka VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta S. V0-nya adalah diam, berarti 0, ditambahin 2 dikalikan 2,5 dikalikan delta S-nya 2. Berarti sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2,5, 10. Maka VT-nya adalah akar 10 meter per sekon. Ini pakai cara yang dulu ya. Kalau pakai cara yang energi, itu pakai rumus F dikalikan delta S, kan usaha ya, itu sama dengan perubahan energi kinetik. W itu sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi semua usahanya itu dipakai buat merubah kecepatan atau merubah energi kinetik. Setengah M dikalikan V akhir kuadrat dikurangi V0 kuadrat. F-nya adalah 10, delta S-nya adalah 2, sama dengan setengah, dikalikan masanya 4, gitu kan. V akhirnya kagak tahu berapa, V awalnya 0. 4 bagi 2, 2, 2-nya dicoret, set. Maka VT kuadrat sama dengan 10, maka VT-nya akan sama dengan akar 10. Sama. Tapi saya tidak merekomendasikan Anda untuk mengerjakan pakai yang ini ya. Soalnya materi yang kita pelajari adalah usaha dan energi. Begitu. Sekarang usaha kaitannya dengan ketinggian. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang tadi miring-miring tadi. Kenapa rumusnya delta EP mg? Kenapa harus ada minusnya? Kalau H2 kurangin H1, itu lebih tinggi daripada H1, H2, H akhirnya
H akhirnya lebih tinggi daripada H awal, maka usahanya tuh negatif. Kenapa? Ketika kamu angkat beban ke atas, sebenarnya kamu usahanya sedang negatif karena kamu melawan gravitasi. Kalau kamu taruh benda ke bawah, sebenarnya itu usahanya positif karena tanpa kamu taruh pun bendanya sudah pasti jatuh. Gini ya, logikanya. Kenapa negatif? Karena kalau kamu angkat posisi akhir lebih tinggi, itu usahanya negatif. Karena kamu sedang melawan usaha gravitasi. Sehingga harus ada tanda negatif untuk mempositifkan. Jadi negatif itu cuma buat hasilnya positif aja. Nah, kaitannya apa? Delta EP itu kan sebenarnya mg dikalikan delta H. Jadi EP1 dikurangi EP2. Si W itu. Kan mg itu sama dengan W ya. Maksudnya W di sini adalah berat. H itu pada dasarnya kan delta S juga. Jarak. Gaya berat adalah F. Sehingga rumusnya adalah sama-sama F kali delta S juga. Gitu loh. Bedanya apa? F-nya adalah gaya berat. Delta S-nya adalah perbedaan ketinggian. Begitu. Coba kita lihat di contoh soal di bawah. Buah masanya 300 gram. Wah, ini salah ya. Ini harusnya 0,3 gram. Ini kamu bisa coret-coret aja. Masanya bukan 4, tapi 300 gram. Berarti 0,3 kilogram. Jatuh dari pohon yang ketinggiannya 6. Berarti ketinggian awalnya adalah 6. Gravitasi 10. Berapa usaha yang dilakukan gravitasi untuk menjadikan buah tersebut berada pada ketinggian 2 meter? Jadi usaha oleh gaya gravitasi. Ya berarti W-nya sama dengan minus delta EP. Karena delta EP adalah minus dalam kurung EK2 dikurangi EK1. Depannya ada minusnya. Berarti nanti hasilnya jadi EK1 minus EK2. Gitu ya. Karena minus EK1 dikalikan minus jadi positif. EK2 dikalikan minus jadi negatif. Maka dapatlah MGH1 dikurangi MGH2. Karena ini harusnya EP ya, bukan EK. Ngantuk saya waktu itu kayaknya bikin ini. EP ya. Ini jadi buat orang-orang yang sekarang tidak memperhatikan akan kebingungan nantinya. Ini EP. EP itu rumusnya kan MGH. Berarti MG dalam kurung H1 min H2. Karena MG-nya sama. Masanya bukan 4, tapi 0,3 kg. 0,3 kali 10? 3. 3 kali 4 itu 12 harusnya. Jadi usaha oleh gaya gravitasinya adalah 12 Joule. Nah, positif hasilnya. Karena bendanya ke bawah. Kalau ada benda jatuh ke bawah, maka usahanya adalah positif. Soalnya usaha oleh gaya berat. Kalau kamu coba angkat benda itu ke atas, maka kamu usahanya negatif. Karena bendanya harusnya ke bawah. Makanya rumus W itu harus ada tanda negatifnya agar hasilnya positif. Nih, berapakah usaha yang kalian harus berikan untuk mengangkat buah dari tanah ke ketinggian 4 meter? Anggaplah buah yang sama dengan yang soal atas. Maka W-nya akan sama dengan minus delta EP. Minus, kok minusnya ditulis lagi? EP1 dikurangi EP2. EP1-nya adalah MG dikalikan 0. Dikurangi EP2-nya adalah MG dikalikan 4. Anggaplah 0,3 dikalikan G adalah 3. Maka ini 0 dikurangi 12. Jawabannya adalah minus 12 Joule. Berapakah usaha yang kalian harus berikan? Ini berarti usaha oleh siapa? Usaha oleh kalian, oleh kita. Yang angkat buah tadi. Minus 12.
Pak, kenapa usahanya negatif? Iya, negatif karena bendanya harusnya jatuh ke bawah. Kemudian kamu angkat berlawanan arah dengan naturalnya. Buktinya apa kalau ini negatif? Kamu merasa berat kan? Kamu merasa capek kan? Akhirnya kamu melepaskan energi. Kamu tidak dapat energi. Ya itu mah lain cerita. Pokoknya adalah kalau kamu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan arah geraknya, maka jadi negatif. Kalau berapakah usaha yang gravitasi berikan? Kalau gravitasi berikan arahnya ke bawah. Positif hasilnya 12. Begitu. Dari 0, dari 4 meter ke tanah kan gravitasi. Begitu kawan-kawan. Nah, ini yang harus kalian kerjakan. Nih, pilihannya kok nggak ada, Pak? Haha. Gimana caranya kalau nggak ada pilihan? Buat pilihan sendiri, begitu kan? Kita sekarang cobain kerjain yang mana ya? Nah, nomor 30 aja kali. Langsung nomor 30 ya. Bantu-bantu biasa. Sebuah mobil, masanya 2000 kg. Oke, masanya adalah 2000 kg. Bergerak dengan kecepatan 72. Berarti V0-nya adalah 20 meter per sekon. Bingung dari mana 20? Ingat materi kita yang dulu. 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per sekon. Tiba-tiba direm. Dengan direm ya, hingga berhenti. Hingga berhenti berarti V akhirnya adalah 0. Kemudian, setelah menempuh jarak 40 meter. Besar gaya pengereman adalah berapa? Begini, mobil berhenti, pasti ada gaya yang ke belakang dong. Gitu kan. Di sini usaha oleh gaya pengereman itu dibuat untuk mengubah kelajuan. Maka urusannya sama delta EK. Usahanya adalah F kali S. Delta EK-nya adalah setengah M V akhir kuadrat dikurangi V awal kuadrat. F-nya adalah nggak tahu berapa. Delta S-nya adalah 40. Setengah, masanya 2000, V akhirnya adalah 0 kuadrat, dikurangi V awalnya adalah 20 kuadrat. Maka ini 1000, dikalikan minus 400. Dibagi 40. Kok dibagi 40, Pak? Iya, 40-nya pindah langsung. F. Coret, coret. Ini bukan di minus ya, tapi dikali. Minus 400 bagi 4 jadi minus 100. Jadi sama dengan minus 10.000 Newton. Kenapa minus? Karena ke belakang. Berlawanan arah. Besarnya 10.000, arahnya minus. Jawabannya adalah D, 10.000. Langsung saya hapus, biar kamu tidak ingat. Kalau mau ingat-ingat, ya catat tadi ya harusnya. Kalau enggak, tonton lagi ntar ulang. Ini 29 jangan gampang. Mana ya? Nah, ini aja nih. Nomor 17. Sebuah balok ditarik dengan tali yang membentuk sudut 60 derajat terhadap lantai. Ada balok ditali ke sini. F sebesar 30 Newton. Katanya sudutnya adalah 60 derajat terhadap lantai. Balok berpindah 5 meter. Oh, berarti habis itu dia pindah si baloknya nih. Si baloknya pindah ke kanan sejauh 5 meter. Pertanyaan pertama, usaha yang dilakukan. Pertama-tama kita harus lihat dulu, apakah bisa langsung dikali antara 30 dan 5?
Bisa langsung dikali nggak? Oi? Tidak. Tidak bisa langsung dikali. Nggak bisa, Pak. Karena apa? Karena tidak searah. Makanya kamu harus ubah dulu. Jadi yang bisa langsung dikali ini. 30 cos 60. Cos 60 adalah setengah. Berarti di 15 Newton. Nah, sekarang baru bisa dikali. Antara 15 dengan 5. 15 kali 5 berapa? 75. 5, Pak. Ekonewton. Joule maksudnya. Gitu. Nah, sekarang kita mau coba-coba. Misalnya begini. Kalau ada perubahan kecepatan, kemudian pas pakai energi kinetik, kan kamu masih ingat ya? Ini, kekekalan energi mekanik di titik A itu harus sama dengan energi mekanik di titik B. Gitu kan? Misalnya kondisinya begini. Ada benda di titik A, terus bendanya pindah ke titik B. Ke sana. Kan EMA harusnya sama dengan EMB. Tapi ada kasus, ternyata EMA itu misalnya nggak beda dengan EMB. Malahan EMA-nya itu lebih kecil daripada EMB. Kalau lebih kecil, EMB lebih kecil daripada EMA. Artinya apa? Energi mekanik pada saat ke bawah malah berkurang. Ini buat materi berikutnya ya. Artinya EM-nya berkurang. Loh, kon Pak, energi nggak bisa dihilangkan. Betul. Energi untuk EM berkurang. Tapi berarti ada sesuatu. Ada sesuatu nih. Energinya itu nggak tahu kemana. Akhirnya pasti berkurangnya itu kemana larinya? Larinya pasti ke usaha oleh gaya gesek. Yang nantinya berubah jadi kalor. Jadi panas. Jadi nanti untuk kedepannya, kalau ada perubahan energi mekanik, maka dipastikan ada gaya gesek. Gitu. Maka di sini kalau ada perubahan energi, pindah nih berarti. Delta EM itu mesti ada usaha yang berlawanan. Weges yang negatif. Begitu. Larinya ke sana ya. Kan nanti kamu cek dulu nih kalau ngerjain soal nih. Kalau ada gaya gesek pasti nggak akan sama energi mekaniknya. Begitu. Nanti buat minggu depan. Sekarang saya akan absen dulu.